Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa ya, Sri Mulyani ya sampai siang hari ini saya tak dapat informasi 300 triliun ya, ngitung dari mana, katanya seperti itu, masih membantah. Sedangkan ya temuan dari PPATK itu menunjukkan 300 triliun begitu kan ya. Dan Pak Mahfud sendiri mengatakan ini ya, komentar dari Pak Mahfud sendiri. Harus bongkar kasus transaksi 300 triliun di Kemenkeu. Mahfud MD mengaku iba dengan Sri Mulyani. Ya, ini sudah ada pernyataan seperti itu begitu kan? Ya, apakah Sri Mulyani ini yang alibi atau apa, atau dia kena menjadi dampak begitu kan ya? Ya, pada hakikatnya akan ketahuan siapa mereka begitu kan. Ya, bongkar terus Pak Mahfud MD. Saya apresiasi itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Kemenkeu sampai siang ini saya tidak dapat info dari 300 triliun hitungnya dari mana. Katanya seperti itu ya. Kali ini saya di pihak ya Prasto ya, Pak Mahfud MD keseringan gimmick dan NATO soalnya. Cuma satu kerjaan Pak Mahfud yang sukses, yaitu membubarkan FPI. Wah, ada pro dan ada kontra di sini. Benarkah seperti itu Pak Mahfud, harus kita lakukan itu begitu. Stop bayar pajak dulu dah sampai semuanya jelas. Ini beginilah kalau data intelijen yang masih mentah seenaknya direalisasi ke publik begitu. Tapi di satu sisi ya Pak Mahfud itu benar dengan sesuai dengan data itu begitu. Maaf Pak ya, berita ini tidak membuat saya heran. Kalau ada pinjaman 10 juta bayarnya semampunya, baru saya heran. Dari angka 1 dan lupa ya, tumben ibu biasanya jago ngitung tiba-tiba nggak tahu ngitung. Ini banyak sekali begitu. Ada pro dan ada kontra. Sri Mulyani seolah-olah tidak tahu di situ begitu kan. Padahal Rafael juga punya data keuangan dari beberapa pejabat itu, wah sangat kaya-kaya begitu kan. Saya ada di samping beliau saat kompres ya. Menurut saya judul itu memiliki jawaban Sri Mulyani ya hari Kamis dan saat diskusi dengan Pak Mahfud ini sebelum conference ya, di mana saya juga ikutnya. Inilah yang menjadi catatan penting, bahwa kalau memang masuk di situ apa sih jawabannya, apakah benar seperti itu begitu. Itu yang menjadi jawaban tantangan kita. Tetapi di satu sisi ya, dengan berita yang ada ya, harus bongkar kasus transaksi 300 triliun di Kemenkeu. Mahfud MD mengaku iba dengan Sri Mulyani. Ini kan sudah jelas juga begitu. Ini Capres 2024. Wah, ini kan kayaknya sudah sepakat apa begitu kan ya. Tapi tahu dari mana begitu ini. Kalau si Imi ya bisa baik seperti Anda katakan, seharusnya yang dia tidak kecolongan. Apa mungkin karena rangkap 30 jabatan sehingga tidak fokusnya? Harusnya lebih kepada nasabah jiwasraya, janda, anak yatim, ya lansia dan pensiunnya. Kirim surat kemana di LPI ini. Seharusnya Anda bisa kasih ke rakyat, bukan ke dia. Sebenarnya Anda berpihak kepada siapa ini? Uang rakyat dikorupsi lalu dipamer-pamerin ke rakyat ya, dengan posisi ingin menunjukkan kelebihannya dengan yang lain. Kenapa iba? Harusnya tegas dong dan katakan apa yang mestinya dilakukan oleh Kemenkeu ya tersebut yang terkesan menyembunyikan di jajarannya. Betul begitu kan? Ya, khusus tuntas siapa mereka begitu. Pak Mahfud itu harus berani. Saya dukung kalau memang ini dengan kebenaran diungkap semuanya, biar kelihatan siapa yang terlibat di situ begitu. Pak Mahfud, Anda mengatakan tidak tega, itu salah besar. Sri Mulyani itu tahu dan pura-pura tidak tahu, terlibat atau tidak. Anda kan belum tahu yang sebenarnya, atau sebenarnya. Katanya Sri orang pandai, terbaik era Jokowi. Nah, itulah yang menjadi catatan penting. Mari terbuka semuanya begitu kan. Jangan ada yang ditutup-tutupi begitu. Kalau begini kan nanti ada spekulasi di masyarakat, si A si B menyerang sana sini begitu kan. Bahkan tidak terkontrol, kan begitu logika kita begitu. Tapi temuannya dari Pak Mahfud sendiri itu yang harus kita ungkap ke publik begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik ya. Dua media yang kemudian satu jawaban Pak Mahfud, satu jawaban Sri Mulyani. Kemenkeu ya. Sampai siang ini saya tidak dapat info dari 300 triliun ngitungnya dari mana. Ini dikutip dari Detik News ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum juga mendapatkan informasi lebih jauh mengenai transaksi janggal 300 triliun kementerian, sebagaimana dikutip dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ya, yakni Mahfud MD. Namun Sri Mulyani merasa senang didukung oleh Mahfud untuk bersih-bersih kantornya. Saya senang sekali bisa bersih-bersih di situ. Ya, saat Sri dan Mahfud akan terus bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menelusuri informasi mengenai duit gede itu
dia bertekad membuka kasus-kasus di lingkungan kantor bendahara negara ini. Tidak ada yang tidak akan kita buka, kita akan terus membuka itu, kata Sri Mulyani. Dan bahkan ya, transaksi janggal 300 triliun saat ini masih misterius meskipun eksistensinya transaksi janggal itu disebut Mahfud. Sri Mulyani masih menyimpan tanda tanya besar di dalam kepalanya. Dia berharap Kepala PPTK Ivan Yustiavandana membuka informasi mengenai 300 triliun yang disebut oleh Pak Mahfud itu. Soalnya informasi 300 triliun tidak tercantum dalam surat-surat PPATK di Kemenkau. Pak Ivan, 300 itu seperti apa? Mbok ya disampaikan ke media, saya juga ingin tahu siapa saja yang terlibat sehingga pembersihan saya juga makin cepat. Katanya begitu. Tapi dari informasi yang lain ya yang seharusnya terjadi seperti ini ya, kata Pak Mahfud ya. Harusnya bongkar kasus transaksi 300 triliun di Kemenkau. Mahfud MD mengaku iba dengan Sri Mulyani. Iba kenapa begitu? Ya usut tuntas setuntas-tuntasnya begitu. Jangan ada merasa karena kasihan dan sebagainya. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Karena yang namanya korupsi kita musuh bersama begitu ya. Ini Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari ini menjadi sorotan terutama dalam kasus ya dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkau ya. Hal ini menjadi sorotan karena nilai transaksi mencurigakan mencapai 300 triliun. Wow, dari mana begitu kan ya? Dilihat dari podcast Mojok, Mahfud MD menyatakan tidak merasa takut ketika mengumumkan tersebut. Dirinya malah merasa iba karena pihak yang terdampak atas pengumumannya. Orang yang kena dan pengumuman saya karena saya selama ini tertutup kan, saya harus buka. Jadi kena, padahal orang baik seperti Bu Sri Mulyani, ucapnya. Bagi Mahfud, Sri Mulyani terlihat sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kementerian di bawah asuhannya, padahal jelas Mahfud Sri Mulyani telah membangun Kemenkau secara baik. Mahfud menilai bahwa Sri Mulyani begitu marah mulai dari kasus penganiayaan David hingga terkait dengan kasus transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkau. Bahkan tetapi dirinya menyatakan telah berkomunikasi dengan Sri Mulyani dan menyebutkan informasi tersebut tidak hoax ya. Benar berarti ya. Apalagi dia merupakan ketua tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga berhak mengumumkannya. Walau begitu dirinya yakin bahwa Sri Mulyani bisa mengatasi masalah ini, bagi Mahfud Sri Mulyani merupakan salah satu menteri terbaik di era Jokowi. Dia paling detail ya soal keuangan di kementerian lain dan apapun masalahnya bisa diselesaikan, pungkasnya Mahfud MD. Nah ini artinya apa? Selama ini kita tahu bahwa siapa mereka yang bermain itu begitu kan? Ya pada akhirnya rancu masyarakat mau mendukung Pak Mahfud. Ada bantahan dari Sri Mulyani ya. Sri Mulyani membantah juga Pak Mahfud, ada data di situ begitu. Siapa yang benarnya? Publik dan netizen masyarakat Indonesia rancu mau siapa sebenarnya, siapa yang benar begitu kan. PPATK harus mengungkit itu semua begitu. Dari mana uangnya itu sampai ada transaksi 300 triliun begitu kan. Itu yang harus kita ungkap begitu kan pada hari ini biar masyarakat tidak rancu dan menilai pemerintahan hari ini begitu kan ya. Kalau seperti ini saling lalu kemudian memberikan Pak Mahfud menyatakan ada ditambah ini seolah-olah Pak Mahfud masih takut di situ begitu. Dan bahkan untuk mengungkap kebenaran itu masih takut ya. Wallahu a'lam. Tapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita yang kita harus hargai satu sama lain, bahwa kalau memang ada tindak pidana dan temuan itu silakan diperiksa begitu kan. Begitu logika kita begitu kan. Kan aneh menurut saya pribadi, ada data tapi membiarkan begitu ya. Pak Mahfud harus berani itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.